Jadi nggak perlu kita tuh memilih waktu jam sekian menyembah, jam sekian menyembah untuk apa? Ya kita hidup ya menyembah terus. Karena kita sudah asyhadu alla ilaha illallah. Maka orang yang sudah bersahadat, yang sudah benar, urip mangan niku ora kanggo urip, ning urip iku kanggo mangan. Monggo Mas, monggo Mas. Monggo. Monggo. Nggih monggo. Masalah kelahiran. Nggih. Kalau kelahiran itu kan kita pada umumnya meskipun orang Jawa kan pakai penanggalan atau kalender Masehi. Nggih kalender nggih. Nah, semua saya ini semua hari lahir di kalender Masehi. Nggih. Rata-rata jam 12 lewat. Nggih. Jam 12 malam lewat itu kan udah ikut hari berikutnya. Nggih. Seumpama hari ini tadi hari Rabu. Rabu kelahiran jam 10 malam. Nggih. Berarti kan kalau di ke kalender Masehi kan ikut hari Rabu. Hari Rabu nggih. Nah, tapi kalau kita mengikuti Jawa Hitungan mungkin Jawa udah berarti hari dari Kamis. Kayak gitu yang dipakai rata-rata yang mana gitu. Kalau orang Jawa itu biasanya yang memakai hitungan Jawa. Jadi kalau sudah lebih dari jam 3 sore itu sudah mengikuti hari besoknya. Nah, apa yang membuat pedoman? Apa yang dibuat pedoman adalah tanggal atau rembulan. Ya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa setelah jam 3 sore itu rembulan itu sudah mulai nampak. Nah, itulah yang dibuat pedoman orang Jawa. Kenapa kok kita itu untuk catatan sipil dan lain sebagainya mesti diikutkan pada tanggalan Masehi? Karena semua negara itu memakai kalender Masehi. Untuk apa? Untuk memudahkan pencatatan kelahiran atau kematian atau apa saja yang mau dilakukan orang di dalam negara pada umumnya. Gitu. Jadi Masehi itu hanya untuk memudahkan cara apa namanya ya data lah. Ya. Berarti kan rata-rata semua orang Jawa di Pulau Jawa yang mau pakai penanggalan Jawa. Okay. Tapi kan di suratnya itu tetap pakai Masehi. Ya. Berarti yang tahu persis kelahiran itu berarti orang tuanya. Iya, berarti ya. Yeah. Karena kan rata-rata kalau enggak dari orang tuanya lahir siang hari atau pagi hari atau malam hari kayak gitu, kayak saya pribadi kayak ini mungkin nggak tahu. Oh, saya lahir jam berapa ya, malam apa siang gitu. Pasti rata-rata orang tua. Hari Kamis gitu aja orang tua. Berarti rata-rata kan mungkin orang Jawa itu kalau nggak bener-bener tanya sama orang tuanya, berarti mungkin kalau kita yang berpedoman pakai bahasa Jawa pasti banyak yang salah. Banyak ada kesalahan. Tapi itu hanya berlaku untuk orang Jawa. Untuk orang lain ya karena yang pakai pon kliwon wage legi itu hanya orang Jawa. Untuk orang lain kan nggak melajari itu. Nah, kenapa tanggalnya itu ikut Masehi? Karena itu yang dibuat pedoman negara. Nah, negara itu supaya mempermudah untuk mencatat hari kelahiran atau hari kematian atau hari pernikahan dan hari yang ditentukan oleh negara itu. Karena tidak ada negara itu yang memakai tanggal sesuai dengan kepercayaannya. Contohnya di Arab. Walaupun di sana itu pakai hitungan Hijriyah, tapi kalau catatan tetap memakai catatan Masehi. Ya, contohnya penerbangan pesawat itu juga nggak pakai hitungan Hijriyah, tetap pakai hitungan Masehi. Jadi hitungan suatu negara yang mempunyai suku, yang mempunyai pedoman itu hanya berlaku untuk suku itu. Gitu. Nah, mesti ada metodenya. Kalau orang Jawa ya berarti pakai hitungan putaran rembulan ini.
Iya. Gitu. Ya, itu yang bisa saya jawab. Mungkin masih ada pertanyaan lain. Ini Pak, mungkin satu lagi Pak. Iya. Terkait hitungan Jawa Pak. Tadi Pak Doro menyebut ada pahing, kliwon, legi, wagipon nggih. Iya. Asal usulnya itu dari mana Pak? Kok dinamakan pahing, kliwon? Orang Jawa itu belajar dari keadaan tubuh kita sendiri. Termasuk di dalamnya adalah ponsendrio, Nggih. badan wadak, badan alus, sukmo ingkang ngembani rogo, rogo ingkang ngembani sukmo. Dari situlah maka hitungan itu ditandai bahwa ini adalah ponsendrio, legi, Oh. kiblat, wage. Ya, 8 karena unsur manusia itu dari 8 unsur maka ditandailah kalau di situ kliwon. Ya, pon Nggih, nggih, nggih. 7 yang ada di dalam tubuh ini yang sangat urgent atau yang sangat penting. Maka di situ pon. Kalau ini diure ya mungkin berjam-jam, tapi ringkasan dari yang ditanyakan seperti itulah. Makanya ada yang di komen itu mengatakan, nah manusia itu tahu kejadiannya. Nah dulu yang nulis kejadian itu siapa? Ini ditulis setelah kejadian untuk pedoman, bukan sebelum ada manusia itu sudah ada pedoman. Itu bukan, yang membuat pedoman juga manusia kok. Tapi kan paling tidak bisa dilogikakan. Nggih. Gitu loh. Jadi ajaran Jawa itu ajaran yang sangat logika, bukan khayalan, bukan angan-angan, bukan angan-angan yang bisa dilogikakan itu baru menjadi Jawa. Tapi kalau angan-angan tidak bisa dilogikakan berarti ora Jawa. Gitu loh. Nggih, 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 nggih. Nggih, mungkin nanti itu bisa dibahas di sesi berikutnya Pak nggih. Tentang pasaran hari Pak. Kan banyak teman-teman tuh yang pengen Pak Doro itu menjelaskan terkait Tapi karena itu juga ajaran yang sebenarnya itu sudah sangat pribadi, Mas. Yo, ngoten nggih. Jadi YouTube itu intinya wacana. Nggih, nggih, Tidak nggih. harus membuka ilmu. Nggih, nggih, betul. Kalau betul, betul. antara wacana dan ilmu dibuka di YouTube, nanti sudah nggak ada ilmunya. Nggih, 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 betul. Gitu. Monggo Mas, barangkali ada tambahan. Oke. Terus satu lagi Mbak, mungkin udah banyak dibahas Oke. di media sosial juga tentang arti syahadat. Oke. Kalau menurut panjenengan pripun? Kan semua syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah, Muhammad utusan Allah. Oke. Namanya bersaksi itu kan harus melihat, tapi Iya. selama ini kita tidak melihat. Kalau menurut panjenengan pripun? Karena saya sendiri ya tidak pernah ya, kalau nikah dulu memang pakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi karena saya itu punya syahadat sendiri, jadi itu sebenarnya harus kita urai sendiri dan kita harus menemukan sendiri. Karena syahadat yang sebenarnya adalah syahadat panatep panotogomo. Ya, syahadat panatep panotogomo itu diurai dari ini Kalimosodo. Itu kalau di syahadat cuma 2 yang harus dipercayai. Kalau di Jawa itu harus ada 5 yang harus dipercayai oleh manusia, akan menjadikan 2 kalimat syahadat. Sampai nanti merujuknya kepada Tuhan dan pada utusannya. Gitu. Jadi ngomong hidup, kita itu harus tahu mana yang dinamakan hidup dan siapa sumber hidup. Itulah baru kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang disaksikan itu adalah antara yang hidup dan yang menghidupi. Lalu Muhammad Rasulullah dan Muhammad menjadi utusan. Pertanyaannya, Muhammad ini sosok apa cahaya? Gitu loh. Apakah sosoknya, apakah cahaya Muhammad itu yang kita saksikan sehingga kita berani menjadi utusan? Nah, utusan apa? Ya utusan hidup ini loh. Jadi kita sudah diutus untuk hidup ini. Nah, kita menjalankan hidup itulah yang dinamakan utusan. Ini juga perlu apa ya? Penggalian yang sangat luar biasa. Jadi ya, sebenarnya tidak menyalahkan bahwa kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
Itu kalau orang sudah paham, ya dia akan menjadi manungso. Tapi kalau tidak paham, dia akan menjadi menungso. Sama saja. Jadi hanya bisa mengucap tapi tidak bisa merasakan. Kadang kita itu sudah merasakan tapi untuk apa diucapkan. Maka setelah itu jadilah penetap panoto gomo barunan. Ya itulah orang yang beragama. Kalau sudah mengetahui 2 kalimat syahadat itu. Nah, agama bukan label atau perilaku, bukan label atau budaya. Tapi agama adalah perilaku, kita tetapkan. Gitu. Jadi kalau agama hanya mengikuti budaya itu bukan beragama, itu pelaku budaya dari agama. Gitu loh. Kalau kita sudah benar-benar beragama dan memegang dari agama itu, kita penetap kok. Penetap dari agama itu tuh. Jadi nggak perlu kita tuh memilih waktu jam sekian menyembah, jam sekian menyembah. Untuk apa? Ya kita hidup ya menyembah terus. Karena kita sudah asyhadu alla ilaha illallah. Tidak harus menunggu waktu gitu. Tidak harus menunggu waktu. Nah ngapain? Nah selain waktu itu ngapain kita? Apa kita untuk memaksa jasad ini untuk kerja terus? Apa memaksa perut ini harus dimasuki makanan terus? Maka orang yang sudah bersahadat, yang sudah benar, urip mangan niku ora kanggo urip, ning urip iku kanggo mangan. Itulah orang yang sudah memegang 2 kalimat syahadat. Maka di situ ditetapkan panetep panoto gomo. Ya, nanti kalau tentang ureanya setelah ini. Iya, betul Pak. Nah, karena ini jawaban singkat mawon. Ya. Jadi begitulah. Ya memang banyak orang yang kowar-kowar. Kamu bersaksi, apakah kamu pernah menyaksikan? Kalau buktikan loh, dia sendiri sudah mengatakan begitu. Saya pernah menyaksikan. Jangan diibaratkan gelas ini bukan syahadat. Kalau perumpamaan syahadat diperumpamakan gelas dengan isinya, bahaya ini. Nanti. Jadi jangan hanya berani menyampaikan, tapi dia tidak bisa mewujudkan syahadat yang sebenarnya. Harus berani membuktikan. Karena hujatan seseorang itu juga menunjukkan bahwa dia bukan di dalam syahadat itu. Gitu loh. Apalagi kalau menyampaikan dengan hujatan, dengan merendahkan. Lah apakah orang yang paham itu harus menghujat dan merendahkan? Kan tidak. Makanya juga hati-hatilah. Makanya setiap ada ucapan itu kita selaraskan dalam, karena dari kedai kapitalan Jawa itu banyak metode untuk membuka tabir itu. Jadi kita itu jangan pernah terhalang oleh tabir. Kalau kita itu terhalang oleh tabir, kita bisa melaksanakan tapi tidak pernah bisa merasakan. Tapi kalau tabir itu sudah hilang, kita melaksanakan sudah bisa merasakan, enak, nyaman. Jadi nggak ada beban hidup ini, nggak ada. Ya. Akhirnya sudah di manungso. Jadi manungso, bukan menungso. Gitu loh. Jadi kita sakit terus aku salah opo. Nah itulah menungso. Yang namanya sehat itu harus dibagi dengan sakit kok. Ya dengan sakit itulah cara kita berpikir. Maksudnya begitu, introspeksi. Jadi jangan pernah merasa kita tuh suci terus. Ya. Jadi ya namanya orang yo salah yo bener, itulah manungso, karena manunggaling rasa itu di saat bisa membedakan antara salah dan benar. Maka matur sembah nuwun nggih. Nggih, Salam rahayu. Rahayu.